Ustadz Solmed dan Khalifah yang mengaku-ngaku sebagai pihak I.O. di Hong Kong kini saling berhadapan sebagai seteru. Padahal awalnya sama-sama bergandeng tangan untuk syiar. Solmed tidak terima melihat panitia yang telah di-backup sponsor masih menjual tiket masuk kepada para jemaah. Sementara pihak I.O. mendalilkan dana dari sponsor tak mencukupi untuk membayar honor dan akomodasi sang Ustadz. Sementara mereka masih harus menanggung sewa gedung tempat digelar acara. Tanpa bermaksud ingin mencampuri sengketa Solmed dengan pihak I.O. di Hong Kong, Ustadz Aswan Faisal yang juga kakak almarhum UJ membeberkan pengalamannya pernah ceramah di Hong Kong. Dalam satu Hong Kong itu ada bahkan ratusan penyelenggara atau ketua-ketua majelis taklim yang ada di Hong Kong itu mengundang langsung ke kita. Ini mungkin ada salah satunya lah yang sekarang mencuat ya, dengan sahabat kita. Ini akhirnya jadi berkepanjangan. Sebenarnya sih nggak perlu ya, nggak usah lah, ya nggak usah sampai sejauh itu. Yang akhirnya ada kesan seakan-akan Hong Kong berhadapan dengan seseorang, jangan. Jadi saling menahan diri aja, saling sabar ya. Karena kebetulan ketika saya diundang langsung dari Hong Kong oleh jamaah di Hong Kong, itu saya diundang oleh Majelis Taklim Yuen Long. Lumayan jauh dari airport dan alhamdulillah tidak ada masalah. Dan ketika sampai di hotel pun ya terus terang saja ada kan info-info belakangan ini, oh Ustadz ini ingin diberikan fasilitas yang luks, yang mewah. Mana ada Ustadz luks, malah Ustadz itu yang saya tahu kalau diundang seperti ke luar negeri itu pakai tiket sponsor. Nggak ada tiket sponsor bisnis kelas ya. Jadi biasanya gitu. Jadi ada majelis taklim yang mengundang ustadz dari Jakarta. Nah itu biasanya ada tuh satu provider airlines ya yang membantu dengan memberikan sponsor kepada majelis taklim ini. Ustadz Solmed bilang uang sponsor itu dikemanakan, untuk apa? Nah, ini juga perlu diluruskan lagi. Kami mendapatkan sponsor di Hong Kong mungkin tidak sama dengan di Indonesia. Kami mendapatkan sumbangan dari ibaratnya dari sponsor yang udah besar-besar, minimal itu sekitar 1 juta atau 500. Sedangkan sponsor yang lain-lain mereka tidak memberikan apa-apa. Cuman mereka itu mempromosikan jalannya acara ini. Pihak I.O. di Hong Kong terus mencecar Solmed seakan-akan sebagai pihak yang bersalah. Sementara Solmed menegaskan pihaknya mau hadir memberi tausiah tanpa honor dan siap menanggung sendiri transport serta akomodasi. Asalkan pihak panitia tidak lagi menjual tiket masuk kepada jemaah. Namun menurut Solmed pihak panitia tidak mengiyakan. Justru menyerangnya dengan tuduhan seolah-olah dirinya memasang tarif mahal dan mengingkari kesepakatan. Saya tidak tuntut, saya tidak marah, saya tidak kirimkan protes, enggak sama sekali. Bulan Mei, ini sekarang bulan Agustus, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. Selama ini saya diam karena saya pikir buat apalah saudara sendiri. Mereka saudara kita, mereka sahabat kita, orang kita juga. Saya pesan kepada Ustadz Solmed sebelum segala sesuatunya itu benar ya. Sebaiknya tidak usah keluar-keluar di media cetak. Undang seorang ustadz itu bukan cuma 1 atau 2, jadi udah berpuluh-puluh ustadz dari yang besar sampai yang kecil. Ada Ustadz X harusnya September berangkat, mereka cancel karena sistem yang sama. Kenapa tidak dikejar? Kok saya yang dikejar? Saya begitu empuk mungkin menjadi sasaran tembak. Ustadz Solmed bilang katanya mau ya datang tanpa bayaran, dan selama di Hong Kong itu dengan pembiayaan sendiri gitu kan. Sekarang tidak usah rame di media cetak atau media televisi kalau memang benar Ustadz Solmed tidak minta bayaran seperti yang diucapkan. Saya pribadi sebagai pimpinan majelis yang ada di Hong Kong gitu kan, saya siap mengundang beliau pada bulan 9 dan tanggal 15 gedung sudah ada. Tapi yang benar itu ya kalau keberatan yang semacam itu dibatalkan atau jangan diundang lagi. Perintahnya oleh Allah SWT itu bahwa kita ini harus ikhlas lillah. Ya, boleh mendapatkan fee, tapi yang dicari itu fee sabilillah. Ya, bukan fee yang lain-lain.
Berbeda dengan pengalaman pahit Ustadz Solmed yang membuatnya tersandung kasus hingga jadi bulan-bulanan di sosial media, Ayu Ting Ting kini benar-benar hamil. Lantas sudah berapa bulan usia kehamilan Ayu? Seperti apa pula kebahagiaan keluarganya dengan kehamilan tersebut? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Lain kisah dengan Ustadz Solmed. Ayu Ting Ting kini benar-benar hamil. Keluarga pun menyambut bahagia kehamilan Ayu. Lantas sudah berapa bulankah kehamilan Ayu? Mengapa pihak keluarga enggan menyebutkan usia kandungan Ayu?